Kalau ditanya, apa itu tes psikologi? Apa yang bakal kamu bayangin? Beberapa orang mungkin jawabnya MBTI, Rorschach, tes gambar pohon, atau macam-macam tes potensi akademik. Tapi, bagaimana sih sejarahnya sampai tes psikologi itu bisa sampai berbagai bentuk dan tipe seperti sekarang? Dan bisa nggak sih semua tes psikologi dipakai untuk menilai seseorang? Di video pertama Psychometric Unleashed, kita akan bahas sejarah tes psikometri dari awal, mulai dari tes pertama, lalu cabang ilmu yang menggunakan hal kontroversial, hingga akhirnya perkembangannya sampai sekarang. Tapi tenang dulu, kamu udah tahu apa itu tes psikologi? Ayo kita bahas dulu apa itu tes psikologi. Tes psikologi adalah prosedur berstandar khusus, atau kita bisa bilang terstandarisasi, yang hasilnya berupa skor atau kategori tertentu. Tes ini dapat dilaksanakan dalam bentuk grup maupun individu. Selain bentuk pelaksanaannya, tes psikologi juga memiliki beragam tipe. Beberapa tipe yang mungkin familiar adalah tes minat, tes bakat, dan tes kepribadian. Tadi kita tahu bahwa tes psikologi adalah tes yang terstandarisasi. Tapi, apa sih maksudnya terstandarisasi? Terstandarisasi berarti memiliki prosedur yang sama persis, terlepas faktor-faktor yang membedakannya seperti penguji, peserta uji, maupun lingkungan dari tes tersebut. Sehingga tes yang terstandarisasi bergantung pada instruksi yang diberikan untuk melaksanakan tes tersebut. Meski suatu tes sudah terstandarisasi, masih banyak hal lain yang bisa mengganggu jalannya sebuah tes. Yang pertama, dari faktor penguji. Penguji yang terburu-buru, sedang sakit, atau memang kurang memiliki kemampuan, mungkin dapat mengganggu jalannya tes. Yang kedua, dari sisi lain, peserta uji yang merasa takut atau khawatir juga dapat mengganggu jalannya tes. Dan yang terakhir, hal-hal seperti kebisingan, kesalahan metode, dan kenapa suatu tes dilaksanakan juga dapat menjadi pertimbangan sebagai hal-hal yang mengganggu jalannya sebuah tes. Oke, kita sudah paham soal tes terstandarisasi. Tapi memangnya kapan sih sebuah tes itu digunakan? Tes itu digunakan dalam sebuah asesmen, di mana menurut Gregory tahun 2014, asesmen psikologi dapat digunakan untuk 5 tujuan utama. Yang pertama, pengkategorian, kedua, diagnosis, ketiga, evaluasi, keempat, riset, dan kelima adalah self-knowledge yang di dalamnya termasuk konseling. Kelima tujuan itu seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan tumpang tindih satu sama lain, sehingga suatu tes tidak jarang dapat memenuhi beragam kebutuhan asesmen. Layaknya semua hal, tes psikologi juga tidak muncul begitu saja. Tes psikologi lahir dari evolusi yang telah dan masih berlangsung sejak 100 tahun lamanya. Menurut para sejarawan, tes psikologi pertama kali muncul di Cina pada tahun 1100 sebelum Masehi untuk menyeleksi para pejabat dinasti masa itu, sekaligus mengecek kebugaran mereka untuk menjalankan tugas. Tes psikologi ini dikembangkan lebih lanjut hingga menjadi tes tertulis pada dinasti Han. Dengan 5 topik tes utama, yaitu hukum perdata, militer, agrikultur, ekonomi, dan geografi. Perjalanan ini tidak bisa dibilang mulus. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa tes psikologi yang penuh kontroversi. Fisiognomi dan frenologi adalah cabang ilmu yang memiliki tes kontroversial karena berakar pada rasisme dan xenofobia. Judging the book by its cover. Sepertinya kalimat itu sangat menggambarkan ilmu fisiognomi. Ilmu yang percaya bahwa perubahan fisik itu dipengaruhi oleh perubahan jiwa seseorang dan sebaliknya.
Menurut Aristoteles, bagian-bagian tubuh seperti rambut, dahi, alis, hidung, dan mulut dapat menjadi petunjuk terhadap kepribadian seseorang. Misalnya nih, pada gambar Types of Criminal dari Lombroso, figur-figur ini mengilustrasikan bentuk wajah pada tiap tipe kriminal. Alih-alih membaca tampilan fisik seperti fisiognomi, frenologi membaca benjolan-benjolan di kepala untuk menentukan kepribadian seseorang. Ilmu ini diciptakan oleh Franz Joseph Gall, yang berargumen bahwa bagian otak yang berkembang dengan sempurna akan membesar, sehingga menimbulkan benjolan-benjolan di kepala. Terdapat tokoh lain yang berperan pada perkembangan ilmu ini, yaitu Johannes Spurzheim dan Henry Levy, yang merupakan murid dari Gall. Kedua tes ini dianggap rasis karena aspek yang dimiliki oleh orang-orang Eropa dianggap positif pada tes ini, yang lantas mendukung perasaan superioritas mereka terhadap ras dan etnis lain, di mana ini terjadi pada masa ketika kekerasan terhadap warga kulit hitam dan pribumi Amerika sedang marak. Namun, kemunculan kedua ilmu ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu manusia memahami perilaku lewat kacamata sains. Dan hore! Terima kasih untuk fisiognomi dan frenologi telah membuka jalan untuk kriminologi untuk berkembang. Selanjutnya, kita loncat langsung ke abad 19. Psikologi eksperimen mulai memasuki era brass instrument, di mana prosedur objektif mulai dirasa penting dalam penelitian demi mendapatkan hasil yang konsisten pada setiap percobaan berikutnya. Dari sinilah berbagai instrumen berbahan dasar kuningan, brass, mulai diperkenalkan penggunaannya. Salah satu instrumen yang muncul adalah thought meter milik Wilhelm Wundt. Diciptakan pada tahun 1860-an, instrumen ini merupakan pendulum dengan dua jarum pada kedua sisinya, di mana peserta uji diminta untuk mencatat di manakah pendulum itu berada ketika sebuah bel dibunyikan. Jadi misalnya, di manakah bel itu? Brass era hanyalah satu batu lompatan pertama dari tes psikologi. Di sisi lain, tes psikologi sedang didorong oleh tokoh-tokoh lain seperti Sir Francis Galton, James Cattell, dan Clark Whisler. Sir Francis Galton sendiri adalah orang yang sangat terobsesi pada pengukuran. Ia percaya bahwa semua hal di dunia ini dapat diukur. Oleh karena itu, pada bukunya Inquiry into Human Faculty and Its Development, Galton berpendapat bahwa perbedaan individu tidak hanya ada, namun itu juga dapat diukur. Pendapat inilah yang menggemparkan dunia tes psikologi. Berbagai usaha Galton setelahnya berdampak besar pada dunia tes psikologi, hingga akhirnya dia disebut Father of Mental Testing. Nah, udah tahu ya seberapa pentingnya era brass instrumen ini, di mana di era ini tes psikologi mulai berkembang dengan pesat, di mana pada saat yang bersamaan, di era ini juga psikologi mulai diakui sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita loncat lagi ke tahun 1990-an, di mana atas perintah Kementerian Pendidikan Umum di Paris, Alfred Binet dan Theodore Simon bergerak untuk menciptakan sebuah alat ukur untuk dapat mengidentifikasi anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Perintah inilah yang membuahkan hasil berupa Binet-Simon Scale, di mana alat tes ini merupakan tes pertama yang memanfaatkan konsep G-factor dan IQ sebagai interpretasi hasil tesnya. Bagi kalian yang belum tahu, G-factor adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh General Intelligence-nya Spearman dan kemudian dikembangkan kembali oleh Raymond Cattell. Memiliki 5 komponen utama, yaitu Fluid Reasoning, Knowledge, Quantitative Reasoning, Visual Spatial Processing, dan Working Memory. Kelima komponen inilah yang berusaha diukur melalui beragam tes IQ.
Binet-Simon Scale mengkategorikan skor individu berdasarkan performanya. Ini berarti, individu yang memiliki hasil seperti anak berusia 10 tahun akan memiliki mental age 10 tahun. Mental age ini lantas akan dibagi dengan usia sebenarnya, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil IQ peserta uji. Pada tahun 1906, Henry Goddard menerjemahkan dan menyesuaikan Binet-Simon Scale untuk digunakan di Amerika, yang ia gunakan untuk mengukur siswa keterbelakangan. Tidak hanya Goddard, ambisi yang sama juga dipegang oleh Louis Terman dan timnya dari Stanford University. Mereka bersama-sama menerbitkan Stanford Binet Scale pada tahun 1916. Keberadaan Stanford Binet tidak dapat dianggap remeh, karena tes-tes yang muncul setelahnya hanya akan dianggap valid jika memiliki korelasi dengan Stanford Binet Scale. Versi terbaru dari asesmen ini adalah Stanford Binet yang terbit pada tahun 2003 silam. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa Perang Dunia. Di sini, tes juga mengalami perkembangan, terutama tes yang bersifat grup tes, di mana tes memiliki banyak tes di dalamnya. Diawali dengan kontribusi Pyle dalam menerbitkan asesmen untuk anak usia sekolah. Asesmen tersebut direvisi oleh Pintner dengan menambahkan time cancellation test yang mengharuskan subjek untuk mencoret huruf A setiap kali huruf tersebut muncul pada suatu frasa. Selanjutnya, perkembangan grup tes yang tidak terduga datang dari Perang Dunia. Ketika Robert Yerkes ditugaskan untuk menyusun tes kecerdasan. Tes kecerdasan yang dibuat oleh Yerkes harus dapat memilah calon tentara berdasarkan kemampuan kognitifnya dan menempatkan mereka di posisi yang sesuai. Dibantu oleh komite berisi tokoh penting seperti Goddard, Terman, mereka menerbitkan asesmen Army Alpha dan Army Beta. Apa sih beda dari keduanya? Asesmen beta merupakan tes nonverbal ditujukan bagi mereka yang tidak berbahasa Inggris atau tidak bisa membaca. Di mana asesmen alfa ditujukan untuk masyarakat Amerika secara umum, yang didasari oleh hasil kerja Arthur Sinton Otis. Setelah perang berlalu, kedua tes ini dilepas untuk khalayak umum. Dan beberapa tes lahir dari kedua tes Army Alpha dan Beta, yang memberikan pengalaman berharga bagi para psikolog terdahulu dalam menyusun tes psikometri. Tidak hanya karena perang, grup tes juga berkembang di konteks pendidikan. Tepatnya untuk penerimaan mahasiswa. College Entrance Examination Board of America menyusun tes minat bakat yang khusus digunakan untuk penerimaan mahasiswa di Amerika pada tahun 1925. Dan pada tahun 1930, mereka mulai menggunakan mesin untuk membantu kegiatan scoring yang mempercepat pengolahan hasil dan proses pengolahan tes. Perkembangan pesat tes kecerdasan jangan sampai mengalihkan kamu dari perkembangan tes-tes lainnya. Mari kita bahas tes lain satu persatu. Yang pertama, aptitude test atau tes kemampuan. Memiliki masalah yang sama dengan grup tes, pada kembangannya berjalan lamban. Thurston yang meneruskan usaha Spearman menggunakan faktor analisis untuk menyimpulkan kemampuan primer manusia, primary mental ability. Ia berpendapat bahwa keterampilan seperti word fluency, perceptual speed, verbal comprehension, dan general listening adalah salah satu contoh dari beberapa keterampilan primer. Lagi-lagi, perang mendorong perkembangan suatu tes. Kali ini, Perang Dunia Kedua mendorong para peneliti Amerika untuk menciptakan asesmen kemampuan yang terdiri atas 20 tes. Kalau tes kepribadian, gimana perkembangannya? Tenang. Ayo kita bahas. Woodward pada tahun 1919 menciptakan personal data sheets yang berfungsi untuk mendeteksi anggota tentara yang rentan terhadap gangguan neurosis.
Datasheet ini terdiri atas 116 pertanyaan dengan pertanyaan seperti ini. Tes-tes seperti Thurston Personality Schedule dan Bernreuther Personality Inventory juga mendorong tes kepribadian untuk selanjutnya lebih terstruktur. Salah satu tes kepribadian yang masih eksis sampai saat ini adalah MBTI, karya dari Carl Jung. Selain MBTI, kita juga harus mengakui bahwa ada yang namanya Big Five Personality Theory, yang melahirkan berbagai macam tes seperti Neo Personality Inventory dan Five Factor Personality Inventory. Tahu gambar ini? Ya, gambar ini adalah inkblot yang merupakan bagian penting dari tes Rorschach. Dikembangkan oleh Hermann Rorschach, tes ini adalah salah satu contoh projective test, di mana perkembangan projective test dipelopori oleh metode word association yang diperkenalkan oleh Galton pada tahun 1800-an. Namun, melalui Rorschach, subjek tidak lagi mengasosiasikan kata, melainkan stimulus berupa gambar abstrak dari sebuah tinta. Rorschach percaya bahwa stimulus abstrak dapat mengungkapkan kepribadian individu melalui alam bawah sadarnya. Tes lain yang penting dalam perkembangan projective test adalah TAT, Thematic Apperception Test. Pada tes ini, subjek diminta untuk mengarang sebuah cerita dari urutan gambar ambigu. Selanjutnya ada lagi House Three-Person Test yang melibatkan subjek untuk menggambar. Sayangnya, projective test juga sempat melahirkan beberapa tes yang terkesan ngawur atau sembarangan. Seperti Zondi Test, yang percaya jika penyakit kejiwaan dapat disebabkan oleh adanya gen resesif. Ketertarikan terhadap interest inventory memiliki akar dari penelitian yang dilakukan oleh Thorndike pada 1912 tentang developmental trends. Pentingnya cross-referencing diperkenalkan oleh Cowdery dalam usahanya untuk menyempurnakan Carnegie Interest Inventory. Ia melakukan cross-referencing antara 4 grup berisikan 3 grup ahli yang berbeda dan 1 grup non-profesional. Salah satu tes minat yang cukup populer sampai sekarang adalah Strong Interest Inventory, yang diciptakan oleh Edward Strong. Indonesia juga punya Interest Inventory loh, yaitu bernama Pajajaran Interest Inventory. Tes ini dikembangkan oleh Wisnu Yudiana, Sudarmo Wiono, Puri Purwono yang merupakan dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Panjang ya? Coba kita review sebentar. Pertama, beras instrumen menandakan beralihnya masa-masa di mana subjektivitas digantikan oleh hal-hal yang berbau objektivitas. Selanjutnya, orang-orang seperti Galton yang merasa bahwa semua hal di dunia ini mungkin diukur. Selanjutnya adalah kelahiran konsep IQ yang kita kenal saat ini. Kita juga tahu bahwa tidak semua tes berbentuk ujian. Ada juga projective test yang masih populer sampai sekarang karena menghadapkan peserta dengan soal yang abstrak. Kita juga tahu bahwa ada orang yang mempopulerkan atau menganggap bahwa sebuah metode itu sangat penting, yaitu Cowdery yang menggunakan metode cross-referencing untuk menyempurnakan interest inventory-nya. Terakhir, jangan sampai lupa bahwa Indonesia juga memiliki peran dalam dunia asesmen psikologi. Misalnya, keberadaan Pajajaran Interest Inventory yang kini sudah terbit di Factster Test Publisher, termasuk juga alat tes psikologi yang dikembangkan oleh Factster dan seluruh peneliti di Indonesia maupun di dunia. Dan sama seperti kamu, asesmen pun masih berkembang sampai sekarang. Variasinya semakin banyak, menyesuaikan berbagai kebutuhan. Di Factster, ada banyak alat ukur yang mengukur berbagai aspek, mulai dari kognitif, sikap kerja, kepribadian, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Variasi dari berbagai tes ini mendorong Factster untuk menjadi sebuah tes publisher. Sebagai tes publisher, Factster mengembangkan, menerbitkan
dan menjual berbagai alat tes dengan hak cipta yang sudah terdaftar. Ini semua dilakukan demi mempermudah psikolog dan praktisi di Indonesia. Jadi, kamu harus tahu kalau kamu harus hati-hati loh dalam menggunakan alat tes. Tes Publisher membantu kamu untuk menggunakan tes yang legal di mata hukum, dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, nggak perlu deh kita ngembangin alat ukur sendiri. Tentunya, peran teknologi tidak bisa dilupakan. Sekarang, teknologi pun masih berperan dalam psikometri, dalam bentuk Computerized Adaptive Testing. CAT adalah metode tes yang adaptif dan fleksibel, di mana menggunakan algoritma khusus untuk menentukan soal yang paling cocok dari item bank untuk diberikan kepada peserta uji. Jawaban yang benar akan membuat soal selanjutnya lebih sulit, dan jawaban salah akan membuat soal selanjutnya lebih mudah. Di Indonesia sendiri, CAT sudah digunakan oleh beberapa institusi ternama. Sedangkan penggunaan di halayak umum masih tergolong rendah karena keterbatasan akses, pengetahuan, dan sumber daya. Selain itu, terdapat pengembangan alat ukur CAT yang mengukur fluid reasoning yang dikepalai oleh Mas Hanif Akhtar. Tes ini dinamakan Multidimensional Induction Deduction Computerized Adaptive Testing, yang secara umum tersedia untuk tujuan non-komersial. Vexter sendiri saat ini sedang dalam pengembangan Computerized Adaptive Testing pada alat ukur Vexter, di mana pengembangan pertamanya adalah pada alat ukur Vexter Cognitive Ability Test. Sejarah tes psikologi panjang ya, tapi tes psikologi akan terus berkembang. Kita akan selalu mencari cara yang lebih baik dalam melakukan sebuah tes. Dan dalam perkembangannya, tes Publisher memiliki peran yang penting. Di mana dalam hal ini, Vexter membantu menyediakan alat ukur yang baik. Sehingga Vexterian tidak lagi perlu khawatir atas keamanan, validitas, reliabilitas, dan standarisasi tes yang digunakan. Tes Publisher sudah lebih dahulu membantu kamu untuk memastikan hal tersebut. Terima kasih sudah menonton video pertama dari seri Psychometric Unleashed. Coba, tulis tes favorit kamu di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya, dan ayo ikut serta dalam membangun dunia asesmen psikologi yang lebih baik di Indonesia bersama Vexter. Shape psychometric landscape in Indonesia, and have responsible assessment.